Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang tak kalah penting yang membantu seorang ayah dalam mendidik anaknya adalah istri yang salehah, yang dapat memahami peran dan fungsinya serta mampu melaksanakannya sebaik mungkin. Dia merupakan pilar mendasar dalam pekerjaan ini. Pekerjaannya ini mempunyai peran sejarah dalam kehidupan masyarakat. Darinya akan lahir generasi pembaharu masyarakat yang akan membimbing umat menuju kebaikan dan kekuatan. Sesungguhnya rumah merupakan salah satu benteng akidah. Benteng ini harus benar-benar kokoh dan tidak bisa ditembus. Jika tidak, ma'asyiral muslimin, jika tidak demikian maka akan mudah bagi musuh untuk menerobos benteng ini dan merusak segala-galanya. Harus ada seorang ibu muslimah yang mendampingi. Seorang ayah muslim saja tidak cukup untuk mengamankan benteng ini. Harus ada ayah dan ibu yang keduanya sama-sama bekerja untuk mendidik anak-anak mereka. Akan percuma saja jika kaum lelaki atau ayah bekerja sendiri di dalam membangun sebuah masyarakat Islam. Tetapi harus ada kaum wanita di dalam masyarakat ini. Mereka adalah para penjaga generasi buah masa depan. Maka hal ini, ma'asyiral muslimin, harus dipahami betul oleh setiap penyeru kepada Islam, para dai, para duat. Upaya pertama yang harus menjadi fokus adalah rumah. Kemudian istri yang kemudian menjadi ibu. Maka memilih ibu yang baik, ya, bagi anak-anak mereka. Lalu anak-anak dan keluarga secara umum untuk dididik pada tarbiyah yang benar, yang sesuai dengan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus menjadi perhatian yang serius memilih wanita muslimah untuk membangun rumah tangga muslim, membangun rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah warahmah, yang nantinya akan sangat banyak membantu dalam tarbiyah Islamiyah. Tarbiyatul atfal, aulad, mendidik anak-anak, ya, menjadi generasi masa depan. Orang yang hendak membangun keluarga muslim haruslah terlebih dahulu mencari istri yang muslimah, yang salehah. Jika tidak, maka bangunan masyarakat Islam akan tertinggal dan bangunan yang ada akan selalu banyak celah dan lubang kekurangannya. Maka ingat, ya, bagaimana kita dalam bercocok tanam. Tanah yang gembur, subur akan melahirkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan tanaman-tanaman yang baik bahkan berbuah banyak. Sebaliknya kalau tanah yang tandus, kering, ya, maka akan sulit menumbuhkan tanaman dengan baik ataupun tanaman itu akan menghasilkan buah-buahan yang baik. Maka disinilah penting erat kaitannya dengan memilih ibu yang baik bagi anak-anak dan putri-putri kita atau putra-putri kita kelak, ya. Nah, kesalahan terbanyak yang terjadi adalah seorang kadang menikah hanya karena kecantikan wanitanya atau karena nasabnya saja, karena yang lainnya yang tidak
bagian dari agama, bukan tidak karena kesolehannya. Padahal ya, dalam pendidikan atau dunia pendidikan, dalam tarbiyah nanti untuk anak-anak kita harus kita pilih orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik agamanya, yang solehah. Banyak sekali ya, sifat ketakwaan pada anak karena mengikuti kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, atau karena pamannya, atau karena bibinya. Maka di sini terdapat petunjuk dari Nabi SAW yang mengingatkan akan hal ini, ya, agar kita memilih untuk yang akan nantinya menjadi kita buahi dengan nutfah, ya, dari sperma kita adalah orang-orang yang baik akhlaknya, karakternya. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan dalam Sahihul Jami', takhayyaru li nutfikum, ya, pilihlah tempat baik untuk menyemai nutfah kalian. Fankihul akfa, fankihul akifa, wa ankihu ilaihim. Dan nikahilah wanita-wanita dengan mereka, dengan yang sekufu pula. Disebutkan dalam Sahihul Jami'. Maka ini adalah hak suami, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, untuk mencari wanita yang cerdas dan pandai untuk dijadikan sebagai istrinya. Karena hal ini akan membantu mengurus rumah dan mendidik anak mereka secara baik. Wanita juga punya hak untuk belajar berbagai bidang ilmu dengan cara yang sesuai dengan tabiat kesempurnaannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa lelaki dan wanita adalah seperti bait syair. Maka ini adalah tidak benar, ya. Bila dalam sebuah bait syair itu salah satu baitnya kuat, sedangkan bait lainnya lemah, ya. Rasulullah memuji wanita Quraisy karena mereka mempunyai sifat-sifat baik di hadapan anak-anak mereka dengan sifat penyayang. Mereka juga selalu menjaga kehormatan suaminya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi bersabda, khairun nisa'in rakibnal ibil salihun nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Sebaik-baik wanita, yaitu yang bisa menunggang unta, adalah para wanita Quraisy. Sebaik-baik wanita yang bisa menunggang unta adalah para wanita Quraisy. Mereka memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, serta pandai menjaga kehormatan dan harta suami mereka. Maka tidak diragukan lagi, ma'asyiral muslimin, bahwa peran serta kaum wanita, kaum muslimah, ibu, dalam proses pendidikan terhadap anak, serta pelayanan terhadap suami akan mengangkat mereka ke jenjang yang paling tinggi. Di samping juga akan menempatkannya di barisan kaum wanita yang agung. Pekerjaan mereka seperti ini setara dengan jihad. Setara dengan jihad kaum lelaki di medan perang dan sholat Jumat di masjid. Bagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Asma binti Yazid bin Sakan datang menghadap Nabi SAW dan berkata, aku adalah seorang duta atau utusan dari sekian banyak wanita muslim yang ada di belakangku. Mereka semua menyatakan dan berpendapat sepertiku. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum lelaki dan wanita, sehingga kami pun beriman kepadamu dan mengikutimu. Kata Asma binti Yazid bin Sakan, ya. Namun kami sebagai kaum wanita punya keterbatasan dan banyak halangan, serta banyak hanya duduk di rumah. Sementara itu kaum pria mempunyai kelebihan dengan bisa melaksanakan sholat Jumat, mengiring jenazah, serta jihad. Jika mereka keluar untuk berjihad, maka kami yang menjaga harta mereka dan yang mengurus anak-anak mereka. Apakah kami juga mendapatkan pahala yang serupa, ya Rasulullah? Apa jawab Rasul SAW? Rasul mengatakan, ya, ini kemudian Rasul menoleh kepada para sahabat dan bertanya, apakah kalian mendengar perkataan wanita yang mempunyai pertanyaan yang sangat baik ini mengenai urusan agamanya? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bersabda, sekarang pulanglah engkau wahai Asma, beritahukan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa pelayanan baik yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kepada suaminya, lalu mencari keriduannya dan selalu mematuhinya, sebanding dengan apa yang kamu sebutkan tadi, sebanding dengan
Salat Jumat sebanding dengan jihad, Masya Allah. Bahkan Al-Mawardi menganggap bahwa memilih istri merupakan hak anak atas ayahnya. Dan dia mengutip pendapat Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa hak seorang anak yang pertama-tama adalah mendapatkan ibu yang sesuai dengan pilihannya. Memilih wanita yang akan melahirkannya, yaitu seorang wanita yang mempunyai kecantikan, kemuliaan, beragama, menjaga kesuciannya, pandai mengatur urusan rumah tangganya, berakhlak baik, mempunyai mentalitas yang baik dan sempurna, serta mematuhi suaminya dalam segala keadaan. Nabi SAW pernah menerangkan tunkahul mar'a li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Lalu menyebutkan semuanya, dan yang paling akhir yaitu lidiniha, yaitu agamanya. Fadfar bitaditin, maka pilihlah yang baik agamanya. Taribat yadak, maka niscaya aku akan beruntung. Nabi SAW juga pernah bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbuhu syakir wa zaujatun salihah. Nabi menyebutkan tentang apa itu suatu kebaikan, tentang kenikmatan dunia. Maka beliau mengatakan afdaluhu lisanun dzakir, yang lebih utama lagi adalah lidah yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Wa zaujatun salihatun, istri yang salihah. Tu'inul mu'min ala imani, yang membantu seorang mukmin atas imannya. Inilah yang terbaik ya, yang disimpan oleh seorang mukmin di rumahnya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, ya. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Maka ibu adalah pendidik pertama. Dia adalah madrasah ya bagi anak-anaknya kelak nanti. Maka kita harus memilih dengan baik. Mencari ya yang terbaik di antara yang baik-baik. Agar nanti kita tidak salah atau terjatuh pada penyesalan dalam mendidik anak-anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah petunjuk Nabi SAW, parenting sunnah Nabi SAW dalam hal memilih ibu bagi anak-anak kita kelak. Memilih ibu untuk mendidik anak-anak generasi ya kita kelak ya. Memilih ibu dari yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Demikian pula suami ya atau istri untuk memilih suami yang baik. Yang Nabi mengatakan apabila ya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian orang yang engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya ya, dinahu wa khuluquhu ya, fa'ankihu. Jadi ini adalah khitab, lawan bicaranya kepada para wali, yakni wali dari perempuan, para gadis atau para wanita ya. Apabila datang kepada kalian orang yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengannya. Nikahkanlah putri Anda ya dengannya. Fa illa takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau tidak maka akan jadi fitnah yang besar. Wa fasad dan kerusakan besar ya. Inilah beberapa ya yang sedikit kita sampaikan terkait dengan memilih ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan sudah kita sebutkan dalam tulisan kita tentang bagaimana kisah pengaduan seorang bapak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian malah justru ya dalam pengadilan tersebut yang menang adalah anaknya. Hal itu karena orang tuanya atau ayahnya salah di dalam memilih istrinya ya untuk anak-anaknya. Maka Umar pun kemudian membenarkan perkataan anaknya, justru membela dan memenangkan perkaranya kepada putranya. Demikian ma'asyiral muslimin ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari setiap kisah yang sahih, yang benar yang terjadi baik di zaman Nabi, di zaman sebelum para nabi bahkan atau di zaman orang-orang saleh terdahulu ya.
maka segala kisah mengandung pelajaran untuk kita ambil pelajaran darinya. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hada ma aqulu lakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.